Sudahkah kita melakukan itu? Kita ngaji ribuan kali ngaji, kalau nggak ngikutin percuma Pak. Ya, pahala tetap dapat, tapi kemuliaannya, derajat kita ya kan nambah-nambah segitu aja. Apakah mau selamanya seperti itu? Kan enggak, sayang Pak. Ya, antum wudhu, ambil wudhu nih satu kali, itu menurut hukum fikih sah. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, jika kalian berwudhu ya, satu kali mendapatkan satu pahala, dua kali diulang dua pahala, kalian lakukan tiga kali, kalian mendapatkan pahala sunnah. Berarti pahala sunnah melebihi pahala-pahala yang lainnya, melebihi pahala-pahala yang ada. Ya, kita makan tangan kanan, hampir semua kita makan tangan kanan, walaupun orang kebot nih, misalnya kebot orang kidal, ya kiri dari lahir, tetap dia kalau makan biasa tangan kanan. Tapi makan kanan, tangan makan kanan ini ngikutin Nabi apa bukan lah itu? Apa karena kebiasaan? Apa karena mengikuti Rasulullah SAW? Ini beda lah. Ya, kita pakai sendal biasa kaki kanan, buka kaki kiri, udah kebiasaan. Apakah itu mengikuti Nabi apa bukan? Kalau kita niatkan selalu mengikuti Rasulullah SAW, maka kita makan pakai tangan kanan ngikutin Rasulullah, di situ ada cahayanya Rasulullah SAW. Pakai sendal ngikutin Nabi, dapat cahaya Rasulullah SAW. Masuk kamar mandi pun kalau kita niatkan untuk sunnah Rasul, kita dapat cahaya Rasulullah SAW. Ini nggak main-main Pak, ini nggak main-main. Ya, pernyataan ini udah sering kita dengar. Ulang lagi, itu lagi. Mau hadir dimanapun masih tentang Rasulullah lagi, Rasulullah sunnah lagi. Ya, karena memang inilah yang kenyataannya seperti itu. Ya, dan agama ini adalah pengulangan. Dari kecil kita dengar itu lagi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita di dalam beragama ini menuju Allah ini nggak mudah Pak. Itu ada syahwat dan ada setan, jin, ya, jin yang sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam alaihissalam, termasuk kita. Tidak ada yang lepas dari gangguan jin, tidak ada. Tidak ada satupun jaminan bahwa kita terlepas dari gangguan jin, tidak ada. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh di dalam mendapatkan kemuliaan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bicara perihal sungguh-sungguh, ya, insya Allah malam ini saya akan bawakan satu kisah seorang sahabat yang kesungguh-sungguhannya itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adek, jangan berisik ya, jangan ngobrol sendiri. Ntar kalau udah selesai baru ngobrol lagi, oke? Ada seorang sahabat yang bernama, ya, dijuluki dengan Dzul Bajadain. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Nah, bagi yang udah nggak apa-apa dengar lagi. Bagi yang belum, ini cerita yang kisah yang luar biasa. Ya, kisah yang benar-benar membuktikan perjuangan dan kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Ini dapat kita contoh. Dzul Bajadain artinya adalah pemilik dua kain. Kenapa dia disebutkan Dzul Bajadain? Ada kisah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dia seorang pemuda, ya, seorang pemuda umur 16 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. Kira-kira kalau anak sekarang umur 16 tahun lagi ngapain? Hah? Mobile Legend, TikTok, dijoget depan kamera. La ilaha illallah. Hati-hati Pak, punya anak semua cek HP-nya, ada TikTok, buang. Punya kafir. Ya? Walaupun aplikasi-aplikasinya tetap yang lain kebanyakan punya kafir, tapi itu mudaratnya lebih banyak tuh TikTok. Hapus, haram hukum. Ya. Dzul Bajadain umur 16 tahun. Ketika dia berada tinggal di luar kota Mekah sebelum masuk kota Madinah.
berada di tengah-tengah, ya. Dia mempunyai orang tua yang paling kaya raya di kampungnya, ya. Di kampung tersebut kaya raya luar biasa. Pada satu ketika orang tuanya meninggal dua-duanya, ya, otomatis warisan semua jatuh ke Dzulbajadain, ke Abdullah, ke Abdul Uzza, ya. Karena dia masih kecil saat itu, maka seluruh warisannya itu diatur, ya, diatur, bukan diambil, diatur oleh pamannya. Singkat cerita, ketika para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ini hijrahnya nyicil, Pak. 3 orang berangkat, ya, karena kalau ketahuan habis dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika hijrah itu juga diam-diam, dan jalannya juga menuju ke kota Madinah bukan lewat jalur biasa, muter. Perjalanan yang harusnya bisa nyampe di dalam waktu 2 minggu menjadi 1 bulan. Rasulullah SAW, ya. Jadi begitu berat ini perjuangan sahabat berhijrah. Hijrah 3-4 orang berangkat, ya. Di tengah perjalanan, ya, melewati kotak atau tempatnya Dzulbajadain, diperhatikan, ini siapa nih mereka nih, rombongan dari mana nih. Disamperin sama Dzulbajadain, sama si Abdullah, namanya Abdullah. Disamperin, ditanya, engkau dari mana? Oh, ini sahabat nih yang hijrah ini jalannya buru-buru, Pak, ya, karena takut ketahuan. Jadi selama perjalanan dari Mekah ke Madinah mereka selalu wah cepet-cepet, udah nggak ada waktu udah, ya. Sampai Dzulbajadain pun mengikuti, nanya kepada mereka juga dalam keadaan jalan cepat, ngejar gitu. Dari mana, Pak? Mau kemana? Hah? Terus, oh kami ini pengikutnya ajaran agama baru. Oh, ajaran apa? Ajaran Islam. Oh gimana? Oh ada nabinya Nabi Muhammad. Oh diceritain terus selama 15 kilo perjalanan. Belajarnya di situ. Sampai kata sahabat yang mengajak kepada Abdullah ini, udah kau masuk aja ke dalam ajaran agama Islam. Oh nanti dulu, udah dia balik lagi ke rumah. Besoknya dia ngelihat lagi ada orang yang melakukan hal yang sama, yang melakukan perjalanan hijrah. Dikejar lagi sama dia, terus begitu 15 kilo lagi, sampai yang ketiga kalinya dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, mendengar